berdiri. Dewan pelantik memasuki ruangan acara. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Sing the national song Indonesia Raya. Menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh Direktur Riau International College, Bapak Mardi Minuran, Eskom MM. Untuk mengingat dan mengenang jasa dari para pahlawan yang telah berjuang dan telah gugur sebagai orang-orang yang berjasa di negara ini. Mari bersama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 13. Graduation Ceremony of Riau International College 2024, Grand Suka Hotel Pekanbaru. Wisuda mahasiswa Riau International College Angkatan 13 tahun 2024, Hotel Grand Suka Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Head of Education Department of Pekanbaru, represented by Mrs. Reni Bavita, MSc. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, diwakili oleh Ibu Reni Bavita, MSc. The Honorable, the Head of the Board Department of Pekanbaru, represented by Mr. Muhammad Randi Fajar, SIP. Yang terhormat, Kepala
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru diwakili oleh Bapak Muhammad Randi Fajar, SIP. The Honorable Riau International College Director, Mr. Mardimin Murad, Eskom MM. Yang terhormat Direktur Riau International College, Bapak Mardimin Murad, Eskom MM. The Honorable Riau International College Manager, Mr. Joko Yusmantoro, SAMM. Yang terhormat General Manager Riau International College, Bapak Joko Yusmantoro, SAMM. The Honorable the Head of Partnership Companies. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan Relasi. The Honorable the Lecturers of Riau International College. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Riau International College. The Honorable Ladies and Gentlemen, Riau International College students, and all of the invitation. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa beserta para undangan yang berbahagia. Welcome to Riau International College Graduation Ceremony. Ladies and gentlemen, first of all, we would like to thank all of the invitation for coming to this special occasion of Riau International College student 13th graduation ceremony 2024. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dalam acara Wisuda Mahasiswa Riau International College Angkatan 13 tahun 2024. As always, we would like to start this ceremony by praising to our Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His health and chance for us today to come and attention in this special event. Tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rezekinya baik berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang berbahagia. Marilah bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Event arrangement of Riau International College 13th graduation ceremony 2024. Angkatan 13 tahun 2024. Welcoming dance by Riau International College. Tari persembahan oleh mahasiswi Riau International College.
oleh Ustadz Amiruddin, SESPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, keluarga besar Riau International College beserta Bapak Ibu, para tamu undangan. Marilah kita berdoa sejenak, semoga seluruh kegiatan kita pada hari ini maupun kegiatan-kegiatan kita setelah ini mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kepada Bapak Ibu, kami menggunakan doa dengan tata cara agama Islam. Bagi hadirin yang beragama selain Islam, maka marilah kita tetap berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Semoga seluruh hajat-hajat kita diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini ya Allah, kami keluarga besar Riau International College beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan wisuda mahasiswa-mahasiswi kami, anak-anak kami yang kami cintai. Dengan penuh ketundukan dan kehusyuan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang teramat besar dan tak terhingga kepada kami. Seraya kami memanjatkan doa, memohon kepadamu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, anugerahilah rahman dan rahim-Mu ya Allah kepada kami, sehingga segala aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini maupun hari-hari sesudahnya Engkau berikan kelancaran. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, baik mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat, di mana saja mereka berada, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah ya Alim, ya Allah yang Maha mengetahui, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah sedikit ya Allah. Tambahkanlah ilmu dari-Mu ya Allah untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami. Jadikanlah semua ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri kami sendiri, keluarga kami, orang tua kami, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Aziz, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada mereka yang diwisuda pada hari ini, kekuatan dan ketabahan
dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang semakin ketat. Jadikanlah mereka insan-insan yang mampu membuktikan tekad dan kemampuannya untuk membangun negeri ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, di balik keberhasilan dan kesuksesan mereka, di balik keberhasilan dan kesuksesan kami semua, ada orang tua kami yang selalu ikhlas mengerahkan segala kemampuannya. Orang tua kami telah bersusah payah mendidik, membiayai, menyayangi, serta selalu mendoakan kami sejak kami masih kecil demi keberhasilan dan kesuksesan kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, ridho dan ampunan-Mu untuk orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah pengorbanan dan perjuangan orang tua kami sebagai amal soleh di hadapan-Mu. Sayangi dan cintailah orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mencintai kami semenjak kami masih kecil. Kelak di akhirat, hadiahkanlah kepada orang tua kami surga yang terindah milik-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tua kami. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah yang maha memberikan petunjuk, berikanlah petunjuk kepada kami, bimbinglah kami agar kami selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mengabulkan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah doa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming speech and graduate student validity by Riau International College Director Mr. Mardimin Murad, Eskom MM. Sambutan dan pengesahan wisudawan-wisudawati Riau International College Angkatan 13 tahun 2024 oleh Direktur Riau International College Bapak Mardimin Murad, Eskom MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan terutama sekali, pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya beserta anak-anak kami, para wisudawan-wisudawati, untuk tidak pernah luput dan tidak akan pernah bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka rasanya mengaktualisasi atau mewujudkan syukur tersebut perlu banyak tindakan, perlu banyak perbuatan, dan perlu banyak sikap yang mudah-mudahan Allah suka dengan kita yang selalu pandai bersyukur, sehingga nikmatnya akan selalu ditambahkan untuk kita. Selanjutnya, berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi-lagi sebagai
umatnya kita berharap agar di yaumil akhir nanti dengan tetap teguh dan konsistennya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga Rasulullah dengan begitu bangga dan kagum memberikan syafaatnya kepada kita dan menunjukkan kita atau mengakui kita sebagai umat-umatnya, sehingga bisa bersama dengan beliau di surga yang sama-sama kita idamkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengawali sambutan ini, saya ingin mengucapkan pertama sekali selamat datang dan salam hormat saya kepada Ibu Reni Bavita MSI, Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir. Selanjutnya kembali selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabid Bina Latas, Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru, yakni Bapak Muhammad Randi Pajar SIP. Alhamdulillah ini tahun kedua Bapak di sini. Saya berharap nanti bukan hanya hat-trick Pak, kalau bisa nanti lebih daripada hat-trick. Hat-trick itu berarti 3 kali berturut-turut minimal itu Pak. Bu Sawalina, terima kasih selalu mendampingi Pak Kabinnya. Ya. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Joni Zain MSI dari Dekan dari Dekan Fakultas Paprika Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Terima kasih Pak Joni. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan kita terus bisa bersilaturahmi. Saya nengok senyum Bapak, senang saya pagi ini Pak. Selanjutnya yang saya hormati Ketua, sekarang bukan Ketua, Rektor Institut Keislaman Tuah Negeri, Dr. Afik Budiawan SHI MHI. Orangnya muda sekali, tapi sudah cukup cemerlang karir. Mudah-mudahan anak muda selalu memberikan semangat perintis, jangan menjadi semangat pewaris. Ini sekaligus motivasi untuk para wisudawan wisudawati hari ini. Yang juga saya hormati dan saya sayangi, ini kawan yang sudah cukup lama dan selalu kami dipertemukan Allah bersama-sama, Bapak Bayu Sedih Nandaria MM, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra, beserta Pak Yudo. Terima kasih banyak kesediaannya meluangkan waktu. Selanjutnya Ketua STP Riau, Ibu Dr. Eni Sumiarsi MSc. Terima kasih Ibu. Sekali ini Ibu datang dengan senyum yang ceria dan selalu menampilkan wajah yang manisnya, membuat kami di sini yang sedikit masam dari tadi pagi terasa sedikit manis ya Ustadz ya. Ini ada Ustadz Amir kita ini agak masam jadi manis dia pagi ini, berkat manis yang Ibu bawa beserta tim. Ibu yang lupa ingat saya namanya Bu,
Ya, mohon maaf ya Bu ya. Ibu sengaja diapit oleh para cowok, jadi ibu sendirian cantik di sana. Ya. Selanjutnya, salam hormat beserta ucapan selamat datang dari kami untuk Bapak Ibu pimpinan perusahaan relasi. Saya mungkin tidak bisa mengingat semua dari Bapak Ibu pimpinan relasi. Yang saya ingat di sini ada Pak Masril. Terima kasih banyak Pak. Ini relasi kami yang cukup proaktif, bukan hanya menerima anak kami untuk on job training di sana, bukan hanya melatih mereka di kala on job training, tapi merekrutnya silih berganti. Saya masih ingat dengan Bapak. Saya punya permintaan khusus. Saya pernah minta kucing Angora sama Bapak. Saking dekatnya kami sampai hal sepele seperti itu menjadi perbincangan di antara kami. Terima kasih Bapak bisa hadir kali ini Pak. Saya juga lihat di sini ada Pak Rido. Terima kasih Pak Rido. Ini sebuah perusahaan tour dan travel. Anak kita diajak jalan-jalan kemarin ke Malaysia. Mudah-mudahan tahun ini ke Thailand Pak ya. Pak Rido ini bukan hanya seorang praktisi di usaha tour and travel, tetapi beliau juga adalah dosen di kita. Pak Yanus, terima kasih Pak Yanus atas kehadirannya. Ini juga orang senior di Sanel ini. Kemudian ada Pak Taufik. Pak Taufik sekarang sudah MSI ya Pak ya. Ya, saya tahunya dulu Bapak senior di Bumida, ternyata sekarang juga sudah bisa menjadi akademisi nampaknya. Ya, terima kasih atas kehadiran beliau dari Bumida Syariah ya Pak ya. Ya, beserta Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan seremoni graduation Riau International College yang ke-13 ini. Di sini ada Putri. Selamat datang Putri beserta Ibu ya Bu ya. Mohon maaf tadi saya mungkin terlupa. Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan pada tahun ini bukan usaha saya sendiri, bukan karena gigihnya saya dalam mengelola, bukan. Tapi di sini saya memiliki tim. Saya perkenalkan dengan Bapak, saya punya seorang GM yang luar biasa. Dari awal keberadaan Riau International College, kami selalu tandem bersama-sama membangun. Beliau punya andil besar, namanya Joko Yusmantoro, SEMM. Itu adalah partner dari detik awal beradanya atau berdirinya Riau International College. Sepertinya kami berdua ini tidak bisa, kalau dalam tanda kutip itu, dibedakan siapa yang lebih besar perannya. Gak bisa kami bertanya atau mengukur siapa yang lebih besar perannya, karena Allah sudah menakdirkan kami untuk punya peran yang seimbang dalam membesarkan RIC. Selanjutnya saya punya tim dari tahun pertama berdiri yang ikut terus bersama dengan kami. Ada yang dari tahun kedua, ada yang dari beberapa tahun kemudian, sampai ada tim yang baru masuk dari alumni kami. Dan tidak ada tim yang ada di RIC itu yang bukan dari alumni RIC. Kami tidak merekrut calon karyawan tetap di RIC
kalau bukan alumni RIC. Kami menginginkan karyawan tersebut memiliki sense of belong yang tinggi, memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap kampus beserta kebanggaan penuh dia terhadap kampusnya. Di sini ada Yulia Astuti SK, ada Chandra Noparianto, ada Aida Mustika, Agus Neldi, Muhammad Kadapi, beserta tim-tim yang lainnya. Terima kasih selalu bersama dengan kami untuk membesarkan RIC. Semoga RIC kedepannya jauh lebih jaya dari apa yang kita lihat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus hari ini saya ingin memberikan penghargaan yang luar biasa atau penghargaan yang cukup besar kepada Bapak Ibu orang tua para wisudawan, wisudawati. Karena tanpa support, tanpa dukungan, tanpa dorongan dari Bapak dan Ibu, terutama tanpa kepercayaan dari Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya putra-putri Bapak Ibu tidak akan bisa sampai detik ini menjadi keluarga besar Riau International College. Berkat dukungan, dorongan, beserta beberapa motivasi yang Bapak Ibu berikan kepada para wisudawan wisudawati, alhamdulillah hari ini wisudawan wisudawati bisa mengikuti seremoni ini, dan insya Allah kedepannya mereka akan terus menunjukkan tanggung jawab sebagai anak yang insya Allah tanggung jawab itu akan membuat Bapak Ibu bangga sebagai orang tua yang punya anak seperti mereka. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak kami, saya bukan orang yang ditakdirkan oleh Tuhan lahir dari golongan Batak. Saya bukan manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir dari suku Batak. Tetapi ada satu pepatah Batak yang sangat saya banggakan. Ketika orang Batak terus mengungkapkan kalimat anako kidu hamoraun diaun, itu merupakan sebuah ungkapan yang bagi saya bukan orang Batak tapi memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana orang Batak sangat kagum dan bangga terhadap anaknya, yang menganggap anaknya itu sebagai mutiara dalam keluarganya, dan bagaimana seorang anak harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah mutiara dalam keluarganya. Ini pepatah yang pendek tetapi memiliki makna yang dalam. Banyak anak yang tidak bisa merasa bangga sebagai anak, bahkan kecewa terlahirkan sebagai anak karena mungkin kurang dari ekonomi atau kurang dari beberapa hal yang dianggap orang tuanya gagal. Tetapi orang Batak mengajarkan seperti apa dan bagaimanapun kamu harus bisa menjadi mutiara di mata orang tua. Ini hal yang tidak pernah saya lupakan, dan hari ini saya mengingat itu karena tidak sedikit pula yang bergabung di Riau International College ini dari saudara-saudara kita, baik itu dari Tapanuli Selatan maupun Sumatera Utara pada umumnya, cukup banyak. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mempercayai kami untuk mendidik anak Ibu menjadi orang-orang yang bermental perintis, bermental pejuang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengangkat sedikit ulasan bahwa fenomena akhir-akhir ini dengan sebutan istilah Gen Z, ya Pak Joni ya, Gen Z. Agak bingung saya mencoba menafsirkan atau mencoba memahami perilaku anak-anak Gen Z ini. Kalau anak milenial masih agak lebih nyaman, tapi anak Gen Z ini agak unik. Ini untuk Bapak Ibu dan kita semua bisa pahami. Mungkin kalau Bapak Ibu dosen agak gampang, seperti
sudah sangat paham, tapi bagi orang tua secara umum mungkin juga melihat fenomena yang berubah. Saya ingin sampaikan dari apa yang kami amati di lembaga pendidikan kami, Bapak Ibu. Anak-anak generasi Z ini atau disebut Gen Z ini merupakan anak-anak yang berperilaku individualis, pemalas. Ini yang jadi masalah terbesar tuh. Kalau individualisnya saya masih bisa terima, tapi anak-anak Gen Z ini mereka pemalas, menginginkan seluruh fasilitas ada, ingin fasilitasnya serba ada, tapi pemalas, kemudian mentalnya mental kerupuk. Belajar malas. Di masa-masanya kita-kita yang orang tua yang ada di dalam ruangan ini, saya yakin dan percaya guru mengajar di kelas itu selain dengan cara didikan yang tegas dan keras, dan rata-rata hanya memberikan umpan beserta pancingan kepada muridnya. Hari ini saya melihat sendiri mahasiswa-mahasiswi beserta anak-anak siswa-siswi di sekolah dan di TK disuapin baru mau mengunyah, bukannya menyuapin, disuapin. Maka saya katakan kita harus kembali nak, mumpung ini tahunnya tahun atau bulannya bulan kemerdekaan, coba kita renungi. Dulu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang dengan begitu keras. Andai kata para pejuang terdahulu tidak bermental pejuang dan tidak bermental perintis, saya yakin dan percaya hari ini, detik ini, kita belum akan pernah bisa menikmati yang namanya kemerdekaan. Tapi karena pejuang-pejuang terdahulu mentalnya mental perintis, bukan mental pewaris, mentalnya mental pejuang, bukan mental pecundang, maka hari ini kita bisa duduk dan berada di ruangan yang nyaman seperti ini. Banyak negara di dunia hari ini yang sibuk saja menikmati atau bermalas-malasan, sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Ya, kehidupan mereka hancur. Dan saya sedih melihat kalau generasi muda yang kami harapkan ini, hari ini mulai mental Gen Z itu terdidik untuk nyaman saja, maka yakin dan percaya kita akan mengalami masa-masa yang susah ke depan. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu terlampau menyesal pernah hidup susah sehingga lupa melatih anak-anak untuk mandiri sedini mungkin. Saya tidak menyalahkan 100% ke anak-anak. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah susah. Mohon maaf saya tidak menyinggung. Ada Bapak Ibu yang mungkin ikut transmigrasi atau tinggal di hutan, membangun kebun sawit sedemikian rupa sampai sekian tahun, kemudian mulai sawit berbuah, Bapak Ibu sudah mulai punya uang banyak, sehingga mulai melatih lupa melatih anak-anak untuk mandiri secepatnya. Dan memanjakan anak-anak, butuh HP, langsung disupport dengan HP yang mahal dan penuh fasilitas di dalam HP-nya. Anak-anak merasa tidak nyaman gerah di rumah, langsung rumah dipasangin AC sehingga anak-anak asik di dalam kamarnya dengan fasilitas AC yang begitu mumpuni. Sehingga anak-anak pun biasa menjadi anak-anak yang dengan prinsip-prinsip hidup pemalas. Kemudian ketika anak-anak tidak mau makan di jam-jam tertentu, ibu-ibu membiarkan saja, bapak-bapak membiarkan saja. Asik bapak dengan ibu berada di luar, anak-anak tidak dipanggil untuk makan bersama, sehingga melupakan budaya makan bersama. Yang dimana orang tua saya dulu ketika makan itulah mereka selalu menasihati kita. Di luar jam makan mereka berkeliaran di hutan, mereka berkeliaran di kebun, tapi di jam makan mereka makan bersama, minimal makan menjelang maghrib atau makan habis maghrib, ataupun sarapan pagi. Mereka akan selalu bersama dengan kita, dan di saat itulah mereka menasihati. Sehingga momen-momen itu menyebabkan nalar atau alam bawah sadar saya selalu mengingatkan
betapa pentingnya kemandirian sedini mungkin. Tapi hari ini kita tengok anak-anak kalau bisa selambat-lambat mungkin mereka untuk mandiri. Ditambah lagi sistem di negara kita pun mempermudah untuk anak-anak untuk lambat mandiri. Saya contohkan, dulu untuk jadi dosen itu Pak S1 udah bisa. Sekarang S2 minimal, dan harus ada pernyataan siap melanjutkan ke S3. Bahkan kalau jadi 2025 wajib doktor baru bisa jadi dosen. Kan memperlambat kemandirian namanya. Sehingga orang disuruh hanya belajar tanpa punya ilmu praktis dalam hidupnya. Sehingga kalau orang tuanya sempat meninggal sebelum mereka selesai menjadi dokter, pupuslah harapannya untuk menjadi seorang dosen. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini, setelah anak-anak kami, saya sampaikan kepada para wisudawan-wisudawati, tahun ini sebenarnya Ibu Yuli dan kawan-kawan yang ada di akademik itu menerima beberapa banyak peluang kerja yang cukup banyak, tetapi yang kami nilai ketidaksiapan dari anak-anak untuk bekerja itu sangat banyak. Ada yang begitu selesai saja magang langsung pulang kampung, Pak. Langsung pulang kampung, tidak mau berjuang fighting di kota ini meraih peluang kerja. Ada yang belum kerja baru kita tawarkan ini ada lowongan, dia nanya gajinya berapa, Masya Allah. Belum mulai kerja nanya gaji, Pak. Saya dulu gak pernah sekalipun nanya gaji ketika mulai bekerja. Bahkan ketika di interview, kamu minta gaji berapa? Saya hanya menjawab dengan satu kalimat, Pak, Bapak yang lebih tahu berapa layaknya saya Bapak berikan. Karena kalau saya bilang terlalu kecil, sementara saya punya kontribusi besar, mungkin saya akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau saya minta besar, sementara Bapak melihat sendiri kinerja saya belum ada apa-apanya, maka saya juga salah. Bapak nilai saya, Bapak berikanlah yang layak. Insya Allah saya terima. Saya dengan GM yang sekarang menjadi founder di RIC, kami seminggu itu bahkan pernah dikasih sama bos kami dulu itu 100.000, bahkan terkadang 50.000. Makanya istri-istri kami kalau sempat bercerita mengingat akan masa di awal-awal kami berkarir, mereka menangis bersama-sama. Jadi kepada Anda para wisudawan, saya hanya ingin mengingatkan, jika Anda sudah punya pengalaman, maka uang itu akan datang sendiri. Maka carilah pengalaman, jangan cari uang. Jika Anda sudah punya keahlian, maka sebentar saja Anda akan ditarik menjadi tim ahli. Kalau sudah jadi tim ahli itu, uang itu akan mengikuti. Kita tidak perlu mengikuti uang, uangnya akan mengikuti kita. Hari ini begitu banyak peluang, begitu banyak bisnis, begitu banyak potensi hanya untuk mendapatkan uang. Kalau masih banyak kita yang merasa kesulitan mendapatkan uang, berarti sebenarnya kita kurang memahami bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang. Mulai dari kita punya keahlian sampai kita mampu memanfaatkan yang namanya teknologi digital yang ada sekarang ini. Saya tidak bisa berpanjang-panjang, Pak. Walaupun saya direktur di sini, tim saya mengingatkan saya jangan lebih dari 10 menit, Pak. Mudah-mudahan ini tidak lebih, Pak John. Kalau Bapak bisa lama di Undri, Pak. Kalau saya, tim saya pun ukur jangan lama-lama, Pak. Karena kita targetkan sebelum zuhur insya Allah sudah kelar. Mohon maaf kami kepada seluruh hadirin, terutama Bapak Ibu yang hadir dan orang tua wali. Mungkin kepada Bapak Ibu perusahaan, pimpinan perusahaan relasi, banyak salah dan silap anak kami, Pak. Banyak silap dan salah anak kami dalam mengikuti kegiatan on job training. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu bahwa kekurangan mereka itu
kekurangan yang mereka tunjukkan di tempat Bapak bukan tidak kami tutupi atau bukan tidak kami usahakan untuk tidak ada, Pak. Sudah digembleng oleh para dosen-dosen. Dan dosen kami kan kebanyakan praktisi, Pak. Mereka sudah mengingatkan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana sikap yang harus mereka perbuat selama mereka on job training atau menjadi karyawan. Tetapi beberapa anak terkadang masih bablas dia, diingatkan dia lupa. Apalagi karakter Gen Z, salah satunya diajarin keras kepala. Depan kita iya, sedikit aja di belakang kita mulai lagi. Yang penting maunya dia. Jadi kepada Bapak, Ibu pimpinan perusahaan relasi, kami mohon dimaafkan anak-anak kami jika mereka banyak silap, salah dan keliru selama mengikuti on job training. Kepada Bapak Ibu dosen, saya tidak bisa hanya mengucapkan terima kasih saja. Saya tahu Bapak mengajar di tempat kami bukan hanya mencari tambahan-tambahan untuk beli bensin, bukan. Tapi Bapak ingin menunjukkan bakti Bapak kepada negeri ini. Bapak ingin menunjukkan kontribusi Bapak dalam hal memberikan tambahan ilmu pengetahuan, terutama sharing experience kepada anak-anak kami bagaimana cara bekerja. Saya paham betul kalau kayak Pak Taufik, Pak Rido, Pak Yanus, uangnya udah cukup dari perusahaan tempat Bapak bekerja, nggak akan kurang itu, Pak. Udah cukup itu. Tapi Bapak masih mau membantu kami mendidik anak-anak kami. Mudah-mudahan ilmu Bapak berikan itu bernilai di sisi Allah. Dan lagi-lagi kami mohon maaf jika banyak silap dan salah kami dalam melayani Bapak-Bapak memberikan ilmu kepada anak-anak kami. RIC setiap tahunnya terus bermetamorfosa, mengembangkan dirinya untuk mengikuti berbagai kebutuhan. Hari ini Bapak Ibu orang tua wali dan para wisudawan melihat ada Bapak perwakilan dari Fakultas Paperika Undri, Pak Joni hadir. Ini dalam rangka usaha Riau International College untuk terus berkembang dan menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sebuah sertifikat kompetensi. Kompeten, lagi-lagi saya ingin ingatkan kompeten. Kalau kita sudah kompeten, sudah punya skill, sudah punya attitude, dan sudah punya pengetahuan. Karena syarat kompeten itu kan 3 minimal: knowledge, skill, attitude. Punya pengetahuan, tidak tulalim kalau diajak ngomong. Kemudian tidak hanya pandai ngomong, pandai mengoperasikan, punya skill dia. Kemudian dia punya attitude, standar yang benar. Bagaimana cara ketika dia bersikap, berakhlak, atau hal-hal yang diperlukan yang menunjukkan karakter kepribadiannya dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam dunia kerja. Kita bekerja sama dengan UNLI dalam rangka membuat pendampingan sertifikat kompetensi. Kemudian di sini hadir rektor dan para ketua dari sekolah tinggi. Ini juga dalam rangka Riau International College menunjukkan bagaimana anak-anak alumni kita nggak usah kaku. Ketika Anda sudah bekerja, sudah punya karir, sudah punya uang penghasilan sendiri, ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Ingat bahwa pendidikan yang Anda miliki sekarang ini perlu masih untuk ditingkatkan. Jangan berhenti sampai di sana. Dan kalau ingin lanjutkan dengan kerjasama kita, maka Anda akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Nilainya akan kita konversikan sehingga tidak perlu
tidak perlu harus mengulang beberapa mata kuliah yang sudah diberikan di Riau International College, dan waktunya pun bisa dipersingkat. Apalagi hari ini undang-undang memberikan banyak celah kepada kita, yakni dengan adanya namanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, maka perkuliahan pun menjadi lebih dipermudah. Ada kuliah dengan sistem tatap muka, ada kuliah dengan sistem non tatap muka atau yang disebut dengan daring, di luar jangkauan, di luar tatap muka. Kemudian ada dengan hybrid, sebahagian tatap muka, sebahagian tidak tatap muka, atau dengan sistem online. Ini sangat mempermudah, dan itu sekarang kita fasilitasi. Harusnya ini beberapa hari ini kami juga, seharusnya saya sudah dapat deal dengan salah satu universitas juga yang berada di luar Kota Pekanbaru, tetapi karena ada satu dan lain hal mereka tidak bisa hadir. Dan hari ini kita juga melanjutkan, karena sekarang ini kampus juga berkembang di berbagai daerah. Kita tidak hanya fokus yang melanjutkan hanya di Pekanbaru, yang melanjutkan di Kabupaten A, yang melanjutkan di Kabupaten B, bisa. Tidak kaku hanya di Pekanbaru saja. Yang ingin di Pekanbaru, ada beberapa kampus yang ada di Pekanbaru. Ini yang sedang kita jembatani dan kita permudah, sehingga dengan kemudahan aturan atau sistem pendidikan yang ada sekarang ini, jangan sampai kita kaku. Tetapi konsep yang kami bangun di RIC, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa saya konsisten mempertahankan pola pendidikan di RIC. Pertama, kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa anak-anak kita setelah mereka tamat SMA, mereka masuk di Riau International College dengan 1 tahun, kemudian mereka bekerja di tahun selanjutnya, mereka berkarir. Selama mereka berkarir, mereka punya penghasilan. Dengan penghasilan yang mereka miliki, mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membebani biaya kepada orang tua. Ini di sini ada 2 contoh. Ada Pak Sugiarto. Saya manggilnya harus dengan Pak Sugiarto. Pada alumni kami beberapa angkatan. Ada siapa tadi? Putri. Kedua-dua mahasiswa kami di sini ini alumni dari Riau International College. Sekarang mereka melanjutkan ke jenjang S1. Pak Sugiarto bahkan sudah tamat dari S1, sudah menjadi seorang sarjana komputer. Itu dari D1 mereka lantas bekerja. Setelah bekerja mereka membiayai sendiri kuliahnya tanpa membebani orang tua sekalipun. Ketika mereka tamat kuliah S1, mereka menjadi sarjana dengan minimal 3 tahun pengalaman kerja. Maka Bapak Ibu bisa bandingkan, satu orang kuliah langsung 4 tahun mereka kuliah, tamat dengan 0 pengalaman kerja, mana yang lebih berkualitas dengan mereka masuk D1, tamat D1, berkarir, kemudian masuk mereka S1, tamat S1, pengalaman kerja 3 tahun. Mana sarjana yang lebih berbobot? Sarjana dengan 3 tahun pengalaman kerja atau sarjana dengan 0 tahun pengalaman kerja? Ini konsep yang kami buat. Kenapa saya tetap kekeh dan berupaya mempertahankan program pendidikan dan pelatihan ini. Yang satu jadi sarjana lagi dari tahun pertama sampai mereka tamat sarjana dengan membebani orang tua biaya 100%. Tiap hari kuliah biaya dari orang tua, uang jajan, uang kos, uang makan, dan berbagai biayanya. Tidak mereka bantu sedikit pun orang tua. Tapi yang alumni RIC ketika mereka kuliah, mereka melanjutkan pendidikan ke S1, maka tidak ada biaya 1 rupiah atau bahkan minimal mereka sudah tidak membebani untuk biaya hidupnya, biaya kosnya, biaya makannya, biaya jajannya kepada orang tuanya. Mana yang lebih produktif? Sarjana yang punya kemandirian atau sarjana dulu baru coba-coba mandiri? Dengan pola ini Bapak Ibu, saya berusaha mempertahankan program seperti ini. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong, kami tidak pernah menganggap apa yang dimiliki oleh program-program di Riau Internasional sebagai program-program yang kecil atau sepele.
Hari ini saya dan Pak Joko, 2 orang alumni D1. Tamat saya dari D1, kemudian sambil bekerja saya lanjutkan ke D3. Saya ukur kantong saya tidak bebani orang tua saya. Tamat saya dari D3, kalau Pak Joko dia langsung S1, saya transfer atau saya lanjutkan pendidikan ke S1. Juga tidak pernah membebani orang tua saya dengan biaya. Bahkan seluruhnya, jika di antara Bapak Ibu hari ini datang ke sini masih pakai biaya sendiri, pakai mobil, beli minyak sendiri, besok ketika mereka ini lanjut S1 dan menjadi sarjana, maka mereka lah yang harus membiayai seluruh keberangkatan Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan dulu. Saya bisa menyelesaikan sampai S2, bahkan bisa sampai ke S3 sekalipun. Itu sesuai dengan apa yang saya katakan dari awal, bahwa saya berusaha untuk seluruh batas pendidikan tidak ada yang saya bebani kepada orang tua saya, kecuali cukup 1 tahun pertama. Menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, mandiri, maka jauh lebih terasa berisi ketika menjadi sarjana, doktor yang disubsidi. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Hari ini Anda belum berakhir perjuangan. Ingat, mental kita mental pejuang, bukan mental pecundang. Mental kita adalah mental perintis. Jangan pernah mau menjadi orang pewaris, karena pewaris itu ujung-ujung hanya menghabiskan. Jarang pewaris yang bisa menambah dan membesarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktu kita bertemu masih banyak. Kapanpun RIC membuka diri untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua sukses dalam perjalanan ke depannya dan menjadi orang-orang besar, baik di tempat masing-masing maupun di negara Republik Indonesia ini. Masih ingat yel RIC? Kalau saya buat masih bisa? Coba sikap siapnya mana? RIC? RIC? Terima kasih. Demikian yang bisa saya ucapkan dan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kita semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir dalam ruangan ini semuanya diberkahi dan selalu diberikan kesuksesan. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.